Masih seputar film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Nah, kalau video kemarin itu kita udah bahas yang namanya Easter eggs ya, beberapa referensi ke versi gamenya. Nah, kalau sekarang kita bakal bahas tentang perbedaan atau perbandingan langsungnya antara apa yang ada disajikan di film WTRC dan apa yang mereka sajikan melalui game, maupun itu Resident Evil 2 yang original maupun Resident Evil 2 yang remake. Jadi kita bakal sekali lagi bandingkan perbedaannya. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi, ini adalah perbandingan sekitar 15 plus perbandingan yang berhasil gue temukan dari film live action Welcome to Raccoon City dengan versi game dari Resident Evil 2 dan juga Resident Evil 1. Yang pertama, ada tentang Lisa Trevor. Nah, Lisa Trevor di game, dia itu adalah anak dari George Trevor, di mana dia adalah perancang dari mansion yang menjadi latar di RE1 atau Spencer Mansion. Nah, Lisa itu diculik oleh Umbrella dan dijadikan bahan eksperimen selama bertahun-tahun lamanya. Nah, tapi kalau di versi film, Lisa itu dulunya adalah salah satu penghuni panti asuhan milik Umbrella. Lisa juga ditujukan masih memiliki kepribadian dan hati nurani, karena di sini dia sanggup mengenali dan menuntun Claire baik saat yang masih kecil maupun setelah ia dewasa. Berbeda dengan versi gamenya, di mana Lisa itu sudah tidak memiliki akal sehat sama sekali dan dia benar-benar liar. Dan satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah mencari keberadaan ibunya yang sayangnya juga telah meninggal beberapa tahun sebelumnya akibat eksperimen yang dilakukan oleh Umbrella. Yang kedua adalah tentang background keluarga dari Chris dan juga Claire. Karena kalau di game, itu mereka tidak terlalu dieksplor sama sekali ya. Jadi mereka nggak punya latar belakang yang mendalam banget tentang orang tuanya itu dulu siapa dan pekerjaan mereka apa dan kemana mereka saat itu. Cuman pokoknya mereka itu udah meninggal dan hanya sampai di situ aja. Nah, tapi kalau di versi film, mereka itu adalah anak yatim piatu yang sudah tinggal di panti asuhan Raccoon City sedari kecil. Dan orang tua mereka itu kecelakaan mobil dan keduanya meninggal. Claire itu melarikan diri dan ini mengakibatkan ia harus belajar hidup seorang diri. Nah, tidak seperti di versi gamenya, di mana Claire itu belajar banyak hal termasuk persenjataan dan bela diri dari Chris. Yang ketiga, ini adalah tentang Chris, di mana kalau di versi film, Chris itu bukanlah mantan anggota angkatan udara. Nah, sepanjang hidupnya di Raccoon City, Chris itu sudah menjadi polisi hingga akhirnya dipilih untuk masuk ke unit STARS. Nah, seluruh biaya pendidikannya, biaya hidupnya itu semuanya ditanggung oleh Umbrella Corporation. Dan William Birkin itu dikatakan sudah seperti father figure atau sudah seperti ayah bagi Chris. Beda seperti di gamenya, di mana Chris itu adalah mantan angkatan udara yang terpaksa harus pensiun dini karena selalu slack atau selalu clashing sama atasannya. Kemudian di nomor 4 ada tentang Umbrella. Nah, pada versi game, Umbrella itu menaruh banyak sekali modal pada Raccoon City hingga kota ini masih sukses bahkan sesaat sebelum Outbreak. Nah, di film, Umbrella itu sedang dalam persiapan akhir untuk memindahkan usaha mereka ke kota lain. Nah, hal ini menyebabkan ekonomi Raccoon City itu menjadi hancur dan kota ini menjadi ghost town ya. Nah, hal ini juga berpengaruh kepada kepolisian sehingga mereka harus mengurangi jumlah pegawai dan juga peralatan untuk menghemat budget. Nah, ini juga adalah alasan kenapa kota ini tuh sepi banget ya, karena udah sedikit banget warga yang tinggal di situ. Jadi kemarin ada yang protes kok filmnya kayaknya sepi banget. Nah, ini alasannya. Sebenarnya itu cukup masuk akal dari segi cerita karena Umbrella mau pindah dari Raccoon City, tidak seperti versi gamenya. Nomor 5 ada tentang Leon, di mana di sini dia itu masih tetap seorang lulusan baru akademi polisi, tapi dia itu tidak sengaja menembak partnernya dan katanya ditembak di pantat juga gitu ya, pada sebuah sesi latihan. Nah, untuk mencegah rasa malu, Leon itu ditransfer ke Raccoon City oleh ayahnya yang adalah seorang petinggi polisi. Nah, beda banget dengan versi di gamenya, karena kalau versi gamenya itu at least untuk di original dia itu mabok-mabokan karena putus sama pacarnya. Dan itu akhirnya yang bikin dia terlambat masuk ke Raccoon City. Nah, sementara kalau di versi remake, Leon itu udah set bakal kerja di Raccoon City, tapi seminggu sebelum kedatangannya dia diberi kabar untuk jangan datang karena ada outbreak T-virus. Nah, tapi karena Leon setelah seminggu itu dia nggak dapet kabar apapun dari Raccoon City, dia akhirnya memutuskan untuk tetap datang dan ngecek ada apa di sana sebenarnya.
Nomor 6 di sini ada tentang tanggal kehancuran dan outbreak di Raccoon City, di mana di film ini tuh terjadi outbreaknya pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1998. Nah, sementara di versi game, Mansion Incident itu terjadi pada 24 Juli 1998 dan outbreak Raccoon City itu sudah terjadi secara perlahan semenjak Agustus 1998 hingga akhirnya dihancurkan oleh pemerintah pada dini hari 1 Oktober 1998. Jadi sekali lagi untuk di filmnya itu semua terjadi di tanggal 30 dan tetap dihancurkan pada tanggal 1 Oktober oleh Umbrella dan bukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nomor 7 ada tentang penyebab outbreak T-virusnya. Nah, kalau dalam film ini itu adalah adanya kebocoran T-virus pada salah satu lab Umbrella yang akhirnya mengkontaminasi saluran air Raccoon City. Nah, Umbrella mengetahui akan hal ini, tapi mereka memutuskan untuk membiarkan hal ini terjadi secara perlahan agar mempermudah proses perpindahan mereka ke kota baru. Nah, di game, outbreak itu terjadi akibat gagalnya upaya penangkapan Dr. William Birkin oleh pasukan USS dan juga Birkin yang sudah mulai mengkontaminasi saluran air kota semenjak bulan Agustus untuk menutupi jejaknya, di mana dia itu berencana untuk menjual G-Virus ke pemerintah Amerika Serikat. Nomor 8 adalah tentang Wesker di sini, karena Wesker itu bukanlah pegawai Umbrella yang hendak berkhianat, tapi dia itu hanyalah polisi STARS biasa yang berencana untuk menerima imbalan dari rival Umbrella untuk pencurian G-Virus. Nomor 9 juga masih sama, tapi di sini ada tambahan untuk William Birkin, di mana Wesker dan Birkin itu tidak saling mengenal dan pada versi ini bahkan mereka saling membunuh. Sementara pada versi game, Wesker dan Birkin itu adalah rival dalam penelitian dan bahkan bisa dianggap sebagai teman yang cukup baik karena hanya mereka berdua lah yang bisa saling bertukar pikiran dan mereka juga yang bisa saling berkolaborasi dengan project science masing-masing. Nomor 10 ada tentang Claire. Kalau di versi game, Claire itu adalah orang yang memang hobi motor. Dia hobi modifikasi motor dan bahkan dia punya motor Harley Davidson-nya sendiri. Nah, berbeda dengan versi film di mana Claire itu bahkan tidak datang ke Raccoon City dengan menggunakan motor, tapi dia tetap ditunjukkan bisa menggunakan motor Harley yang dimiliki oleh Chris. Jadi sepertinya Claire itu di sini bukan hobi motor, tapi dia udah belajar naik motor di kehidupan yang sendirinya itu. Nah, tapi di sini mungkin hobi motornya sendiri ada di Chris, jadi bukan ada di Claire. Perbedaan di nomor 11 di sini ada tentang perbandingan dari zombie-zombinya ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat game RE1, zombie itu dibagi menjadi dua ya. Ada zombie biasa dan ada zombie yang bernama Crimson Head, di mana ini adalah mutasi lanjutan dari para zombie yang sudah mati tapi badannya nggak dibakar atau kepalanya nggak pecah. Nah, tapi kalau di versi Welcome to Raccoon City, zombie itu dibagi menjadi para warga yang baru saja menjadi zombie, yang dia masih bisa ngomong, dia masih bisa memohon untuk diselamatkan. Dan ada juga versi zombie yang ada di Mansion, di mana zombie-zombie ini udah lama banget kelihatannya jadi zombie dan mereka udah kelihatan lebih busuk badannya. Ada yang udah jadi warna kulitnya putih, kemudian ada yang udah lebih menjijikan lagi gitu ya bentuknya. Berbeda dengan mereka yang ada di Raccoon City yang memang terinfeksi secara perlahan-lahan. Tapi kemungkinan juga ada Crimson Head ya di WTRC, tapi kita nggak lihat dengan pasti aja karena ada beberapa zombie yang tetap bisa lari dan bukan jalan seperti zombie biasa. Nomor 12 di sini ada tentang penempatan dari tim STARS ya. Karena di STARS Alpha Team sekarang itu mereka kekurangan Barry. Barry nggak tahu kemana, nggak ada di film ini. Tapi posisinya sekarang diisi oleh Richard Aiken. Nah, pada game Richard itu adalah anggota tim Bravo. Nah, sementara tim Bravo itu diisi oleh Enrico Marini dan juga Kevin Dooley. Nah, tapi kalau misalkan di game kedua orang ini memang adalah tim Bravo juga, di mana Enrico itu adalah kapten dari tim Bravo. Nomor 13 ada tentang Annette Birkin, di mana kalau di versi film Annette itu adalah warga sipil biasa yang kelihatannya tidak mengetahui pekerjaan William Birkin dalam pembuatan G-Virus. Nah, sementara kalau di versi gamenya Annette itu adalah wakil dari William dalam proses pembuatan G-Virus. Jadi dia adalah ilmuwan juga dan dia benar-benar mengerti seluk-beluk dari pembuatan G-Virus. Nomor 14 ada tentang pasukannya Umbrella ya. Di versi film itu tidak ada pasukan UBCS yang diterjunkan untuk mengamankan Raccoon City. Nah, posisinya itu diganti oleh USS. Nah, pada game UBCS itu adalah pasukan bayaran yang khusus menangani kebocoran biohazard. Nah, sementara kalau USS itu adalah pasukan elit milik Umbrella untuk tugas yang lebih beragam dan lebih penting lagi, di mana tugasnya itu bisa macam-macam, dari pembunuhan orang penting, penyerangan ke suatu tempat,
kemudian pasukan anti teroris, hingga pengawalan orang Umbrella yang dianggap penting. Nomor 15 di sini ada tentang motif dari William Birkin, dimana kalau di versi film dia itu sepertinya tidak punya upaya untuk menjual G-Virus ke pemerintah Amerika Serikat, dan Umbrella pun sepertinya juga tidak berupaya untuk mencuri G-Virus dari Birkin. Nah, tapi di sini Birkin itu tetap paranoid ya, bahwa perintah evakuasi yang dikeluarkan oleh Umbrella itu akan dimanfaatkan untuk mencuri G-Virus darinya. Sementara kalau di game, William Birkin itu menjual G-Virus ke pemerintah Amerika Serikat karena dia kesal ya. Dia sudah berhasil menciptakan G-Virus, tapi dia tidak juga diberikan posisi eksekutif pada perusahaan Umbrella Corporation. Dan Umbrella yang pada dasarnya G-Virus itu adalah hak miliknya Umbrella juga, akhirnya berusaha untuk mencuri sampel G-Virus agar tidak jatuh ke tangan pemerintah Amerika Serikat. Nomor 16 adalah tentang laboratorium NES, di mana kalau NES di versi film itu bukanlah laboratorium yang dibuat khusus untuk penelitian G-Virus seperti di game. Nah, pada film, NES itu sepertinya adalah lab di bawah mansion dan sudah termasuk mansion itu sendiri. Nah, sementara kalau di versi game, NES itu benar-benar dikhususkan untuk pembuatan G-Virus, tapi ada juga beberapa penelitian lain untuk pembuatan BOW, tapi itu termasuk ke dalam side project. Main projectnya adalah pengembangan dari G-Virus itu sendiri. Nomor 17 ada tentang Ada Wong dan juga Albert Wesker, di mana gue rasa di sini bakal banyak orang yang kesel ya kalau mengingat posisi mereka, karena di sini Ada Wong itu sepertinya memiliki jabatan tinggi pada organisasi rival Umbrella di film. Nah, sementara pada versi gamenya, Ada itu adalah agen dengan reputasi paling baik memang, tapi jabatannya itu tetap dikalahkan oleh Wesker yang memegang seluruh data BOW milik Umbrella. Meskipun Wesker itu masuknya lebih telat daripada Ada. Jadi Ada dulu yang udah mengabdi, baru habis itu Wesker. Tapi dia bisa dapat posisi tinggi karena dia pegang data-data penting BOW milik Umbrella. Nomor 18 ada tentang Chief Irons yang kalau di versi film dia itu tetap disuap oleh Umbrella untuk menutupi pekerjaan kotornya sebagai fasilitator dan juga penutup-nutup kesalahan-kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Umbrella. Nah, tapi dia itu tidak memiliki reputasi sebagai pemerkosa dan juga psikopat seperti halnya pada versi game. Bahkan di Resident Evil 2 original, Chris itu sempat meminta bantuan FBI untuk melakukan investigasi internal terhadap Chief Irons. Nah, selain dia itu menemukan bukti-bukti bahwa Umbrella dan Chief Irons itu bekerja sama, dia juga menemukan bukti bahwa yaitu tadi Irons itu pernah terlibat skandal dalam kasus pemerkosaan dan juga pelecehan seksual, tapi tidak pernah ada kelanjutan dari kasus ini karena Irons itu punya prestasi dan juga nilai yang tinggi ketika dia berada di universitas. Kemudian dua perbedaan terakhir ada di panti asuhan, di mana kunci berlogo kartu yang kalau di versi game itu digunakan di kantor polisi. Nah, di sini digunakan untuk membuka jalan rahasia menuju laboratorium Umbrella yang berada di bawah panti asuhan. Dan kemudian untuk perbedaan terakhir adalah tentang kemunculannya Licker, di mana kalau di versi film dia muncul di panti asuhan dengan cara yang sama seperti di game. Bedanya adalah kalau di versi game Licker itu pertama kali muncul di kantor polisi dan bahkan dia itu nggak muncul sama sekali di panti asuhan pada versi Resident Evil 2 Remake. Oke, tadi itu adalah 20 perbedaan dari versi film Welcome to Raccoon City dengan versi game Resident Evil 1 dan juga Resident Evil 2. Jadi kalau misalkan ada perbedaan yang kelewatan, bisa langsung komen aja dan bisa kita sharing bareng-bareng. Nah, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Gue rasa masih ada sekitar 1 atau 2 pembahasan lagi tentang Welcome to Raccoon City yang bisa gue upload. Jadi bisa ditunggu aja. Dan kalau misalkan kalian juga masih ada saran untuk konten yang lain, bisa langsung komentar dan akan gue pertimbangkan untuk dibahas. Jadi sekali lagi, terima kasih. Gue Wakil Trik, signing off dan thank you banget semuanya. Bye-bye.